الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan azabnya, takut kita akan siksa kuburnya, takut kita akan siksa nerakanya, sehingga dengan rasa takut yang terperam dalam hati dalam-dalam inilah Allah akan menjanjikan banyak hal untuk kita semuanya, yang diantaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya. Kemudian Allah juga akan memberikan rizki yang tidak terkira-kira untuknya. Jamaah rahimakumullah, izinkan hari ini saya menyampaikan khutbah singkat yang berjudul Hakikat Dunia. Bahwa banyak orang yang lalai terhadap dunia ini. Bagaimana dia siang malam mengejar duniawinya untuk mendapatkan dunia itu, kemudian dia berbuat apapun, kecurangan, keculasan, korupsi, pembunuhan dan lain sebagainya. Betapa banyak kita saksikan di televisi para pejabat dengan gaji yang sudah luar biasa banyak disediakan pemerintah untuknya atau negara untuknya, namun di sisi lain dengan kerakusannya akan duniawi, dia korupsi dan memperkaya dirinya sendiri. Kemudian ada banyak kasus di mana seorang anak membunuh orang tuanya atau saudaranya hanya karena urusan warisan. Kemudian juga ada banyak di luar sana juga perempuan-perempuan yang jual diri hanya karena duniawinya, ingin makan. Jamaah rahimakumullah, hakikat dunia itu apa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Dalam Al-Qur'annya yang lain disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hakikatnya hanyalah tipu muslihat belaka, hanya sementara, hanya permainan, tidak lebih dari itu jamaah. Kalau memang kita kaya hari ini, kekayaan kita tidak akan mungkin berjalan untuk selama-lamanya. Kecantikan, ketampanan yang kita miliki hari ini suatu ketika akan sirna dengan adanya masa. Ketenaran yang kita miliki hari ini suatu ketika juga akan raib. Jabatan yang kita miliki juga suatu ketika akan sempurna. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat, "Ya Dhahak, wahai Dhahak, ma ta'amuka? Apa yang engkau makan wahai sahabatku?" Jawab Dhahak, "Al-lahmu wal laban." Daging dan susu wahai Rasul. Summa yasiru mada, kemudian beliau juga bertanya kepada Dhahak, jadi apakah yang engkau makan wahai Dhahak? Ila ma qad alimta, jadi apa yang engkau ketahui wahai Rasul, yaitu kotoran. Fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibarat
untuk dunia ini seperti halnya yang engkau makan itu, wahai Dhahhak, menjadi kotoran juga. Sangat rendah dan sangat kecil. Dalam sebuah hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bersama, mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum asba'ahu hadhihi fil yammi fangdur bima yarji'. Perumpamaan dunia ini jika dibandingkan dengan indahnya kehidupan di akhirat nanti, seperti halnya kita mencelupkan jari-jari kita ke sebuah telaga, kemudian kita mengangkatnya. Apa yang kita rasakan hanyalah 1 tetes, 2 tetes, dibanding dengan kehidupan yang akhirat yang begitu tidak terkira, luar biasa. Tidak ada ujung kenikmatan yang akan kita dapat di dalam dunia akhirat nanti. Inilah kehidupan yang di akhirat nanti, jamaah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita juga, maudu'u sautil jannah khairan minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti yang ada di surga nanti lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Ini perumpamaan yang tidak terkira, luar biasa. Dunia ini tidak ada apa-apanya dengan yang namanya tempat cemeti yang ada di surga nanti. Bila mana kita berpikir tentang hal ini, maka rendahlah kita jika kita hanya mengejar dunia sesaat ini. Ma'akal tafa'afnaita, apa yang kalian makan akan menjadi kotoran. Wa ma labista fa'ablaita, yang kalian pakai akan rusak suatu ketika nanti. Inilah hakikat dunia yang fana ini, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita harus menjadi apa untuk hakikat dunia ini? Maka tekankan dalam kehidupan kita agar kita bersifat tasawuf. Ada rasa ketidakcintaan kita kepada dunia ini, atau kita menjadi seorang sufi, seorang yang tidak ada di dalam hatinya rasa duniawi. Dunia hanya ada di dalam genggamannya, bukan ada di dalam hatinya. Karena ketika seorang ada dunia di dalam hatinya, akan berpikir kapankah dunia ini akan bertambah dan semakin bertambah. Inilah kehidupan dunia saat seorang meletakkan duniawi di dalam hatinya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah atau bekerjalah kalian untuk duniamu seakan-akan kalian hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah kalian untuk akhiratmu seakan-akan kalian mati untuk besok hari. Maka dengan rasa inilah kita bekerja untuk dunia. Kadang juga kita harus beribadah untuk akhirat kita. Jangan sampai kita hanya mengejar duniawi saja, hilang ibadah kita. Tidak ada rasa di situ untuk memiliki duniawi yang ada di akhirat nanti, atau kehidupan yang ada di akhirat nanti. Bahkan jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menekankan kepada kita semuanya, al-mu'min al-qawi khairan minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat dalam artian ekonomi, fisik, mental, spiritual, dan apa saja, lebih baik daripada mereka atau orang-orang mukmin yang lemah. Khususnya adalah perekonomian. Dengan ekonomi yang tinggi, dengan kaya kita bisa santuni mereka yang tidak mempunyai harta. Kita bisa mengentaskan kemiskinan. Kita bisa membangun masjid, pondok pesantren. Kita membangun
fasilitas-fasilitas keislaman yang dibutuhkan oleh umat. Inilah hakikat dunia yang harus kita ketahui bersama, sehingga dengan inilah kita tidak boleh merasa iri terhadap kesuksesan orang lain. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah telah memberikan rizki bagi orang-orang dikehendakinya, melapangkan orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian yang terakhir, janganlah kita merasa bahwa jika memang Allah memberikan keluasan rizki kepada kita, Allah kemudian memuliakan kita. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jika ada seorang diberikan rizki, kemurahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun jika dia disempitkan rizkinya, dia akan mengatakan Allah telah merendahkanku. Maka ini bukanlah kerendahan atau ketinggian derajat seseorang terletak pada luas ataupun sempitnya rizki seorang, namun terlihat dalam ketakwaan seorang. Jika memang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim.